Kasus penganiayaan di tempat penitipan anak di Depok menjadi pelajaran bagi orang tua untuk lebih selektif dan cermat memilih tempat penitipan anak yang aman. Keberadaan kamera pengawas ternyata belum tentu jadi jaminan. Orang tua mana yang tak kaget dan khawatir ketika melihat sekolah tempat anaknya sehari-hari dititipkan tiba-tiba viral masuk berita gara-gara kasus dugaan penganiayaan anak. Itulah yang dirasakan Ardan. Tanpa pikir panjang, Ardan pun langsung memindahkan Ananda ke sekolah lainnya meski pihak sekolah tak mengeluarkan pemberitahuan kepada orang tua. Kebetulan anak saya di sini baru 2 minggu. Baru 2 minggu nih, sudah bilang ke istri ya dari awal. Oh, anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Nah, timbullah berita itu. Kita jadi penasaran. Menarik anak atau mengeluarkan dari sekolah. Oh, udah pasti. Udah stop aja. Kasus penganiayaan yang menimpa balita berusia 2 tahun dan bayi 9 bulan ini terungkap dari rekaman CCTV yang dilaporkan pegawai daycare kepada orang tua korban. Sang balita mengalami luka memar dan bayi berusia 9 bulan mengalami dislokasi di bagian kaki. Selain kedua anak tersebut, diduga masih ada korban lainnya. Selain itu, belakangan terungkap ternyata izin dari tempat pengasuhan bermasalah ini bukanlah daycare, melainkan sekolah pendidikan anak usia dini. Izin pendirian daycare atau tempat penitipan anak seharusnya diajukan melalui dinas sosial, sedangkan izin pendirian PAUD melalui dinas pendidikan. Jika terbukti melanggar, maka akan ada tambahan sanksi administratif. Perkara ketertiban izin tempat penitipan anak alias daycare juga kini disorot Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di tengah maraknya bisnis daycare. Saya kira sudah waktunya Kemenpan atau apa membuat suatu standar pelayanan, tidak akan diberi izin sebelum daycare itu memiliki izin untuk berpraktek. Sama aja, dokter juga harus berpraktek pakai izin, dan ini juga sangat rentan karena yang menjadi objeknya itu adalah anak-anak. Dan mestinya dia jadi subjek, justru yang terjadi adalah jadi objek penganiayaan gitu. Nah, kalau kemudian tidak punya izin, dilarang untuk menyampaikan atau operasi membuka layanan semacam itu pada konsumen. Untuk mencegah kasus serupa terulang, orang tua harus lebih selektif dan cermat memilih tempat penitipan anak. Kami rangkum sejumlah tips dari berbagai sumber untuk memilih daycare yang ramah anak. Yang pertama, orang tua wajib riset kualitas dan keamanan. Cek media sosial atau forum dan cari ulasan dari orang tua. Cek juga akses CCTV di daycare tersebut. Daycare yang berkualitas biasanya memberikan akses CCTV kepada orang tua agar leluasa memantau aktivitas buah hatinya. Yang kedua, daycare yang resmi harus punya nomor pokok wajib pajak, lalu nomor induk berusaha, rekomendasi dinas pendidikan dan sertifikasi standar usaha. Yang ketiga, pastikan pemilik dan pengasuh daycare memiliki kompetensi di bidang pengasuhan anak. Dan yang terakhir, pastikan sarana dan prasarana daycare sehat, aman, dibersihkan secara rutin, edukatif dan ramah anak. Kasus di Depok ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengawasi pemberian izin usaha daycare dan tentunya orang tua agar lebih berhati-hati. Pasalnya, Meita Irianti, sang pemilik daycare dan terduga pelaku, hanyalah seorang influencer parenting yang tidak berkompeten. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.